Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam kami. Allah Roh Kudus berkarya, memberi kami karunia-karunia untuk kami dapat melayani, memperlengkapi gereja-Mu. Juga buah Roh Kudus yang adalah karakter ilahi, sehingga kami boleh melayani dengan baik dengan karakter Tuhan. Dan apa yang kami beritakan dapat diterima. Hari ini kami mau merenungkan kelemah lembutan sebagai buah Roh Kudus, dan sekaligus berdoa untuk Roh Kudus lebih berkarya lagi, sehingga buah-buah yang kami hasilkan dalam berjalan dalam Roh Kudus semakin lebat dan buah itu tetap, sehingga kami dinyatakan sebagai murid-murid Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan bagian terakhir tentang buah Roh Kudus hari ini. Kelemah lembutan sebagai buah roh. Kita baca sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 22-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, apakah suatu kebetulan buah roh penguasaan diri ditulis di urutan terakhir? Ada yang menafsirkan bahwa sengaja ditulis di bagian terakhir karena penguasaan diri menjadi kunci pengikat. Kadang-kadang sesuatu yang kita usahakan sedemikian rupa, yang awalnya begitu baik, buyar semua ketika kita tidak dapat menguasai diri. Oleh sebab itu saya yakin juga bahwa buah penguasaan diri adalah hal yang penting dan juga menjadi kunci kita hidup dalam karakter ilahi. Nah, kata penguasaan diri dalam bahasa aslinya ekrateiai diartikan sebagai kuasa, memiliki kuasa atas diri. Diartikan juga tidak menuruti kehendak diri sendiri, tetapi dapat mengontrol hawa nafsu kita. Nah, apa sebetulnya yang harus kita kuasai dalam diri kita? Saya melihat setidaknya 3 hal. Yang pertama yang harus kita kuasai adalah pikiran kita. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai. Rasul Paulus berkata dalam surat 2 Korintus 10 ayat 5b, dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagaimana menguasai pikiran kita? Dengan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan bila pikiran kita terus-menerus terisi oleh firman Tuhan, menaklukkannya di bawah Kristus itu artinya, kepada Kristus itu artinya diisi oleh firman Tuhan, ditaklukkan oleh firman Tuhan, maka segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol. Segala perbuatan dan tindakan kita akan sesuai firman Tuhan, karena pikiran kita dikuasai oleh firman-Nya. Oleh sebab itu, jangan berhenti membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan. Karena itu akan menguasai pikiran kita, menaklukkan pikiran kita. Harus lebih banyak diisi perbendaharaan hati kepikiran kita dengan firman Tuhan. Yang kedua yang harus kita kuasai adalah lidah atau ucapan kita. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Nah, dari ayat ini kita pahami penting untuk kita mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Bukankah sering terjadi masalah karena salah berkata-kata? Yakobus mengibaratkan lidah kita itu seperti api. Ya, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Kalau perkara besarnya itu hal positif, bagus, memberkati orang-orang sekitar kita, memberkati dunia. Tetapi kalau perkara besarnya itu hal yang negatif, membawa pertengkaran, membawa peperangan. Bukankah peperangan itu karena komando dari seorang pemimpin? Dikatakan betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saya berharap perkataan kita seperti api yang memberi semangat, bukan yang membakar hutan, yang menimbulkan kerugian dan kerusakan. Mari sebisa mungkin pergunakan dan kendalikan lidah kita. Gunakanlah lidah kita untuk membawa berkat dan bukan menjadi kutuk. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, kita mesti menguasai mata kita. Matius 6 ayat 22-23 ada tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya
kegelapan itu. Bapak Ibu, jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa. Sekarang ini banyak sekali orang tidak dapat menguasai matanya dalam hal menonton. Ya, menonton apapun, tidak hanya pornografi, tapi gunakan mata berjam-jam bahkan seharian untuk menonton. Padahal banyak hal harus kita kerjakan. Juga jatuh dalam hedonisme, kehidupan yang bermewah-mewah, pesta pora. Karena apa? Sebetulnya keinginan mata, bukan? Nonton konser sampai 11 juta dilakukan, dicari-cari uangnya. Saya pikir, waduh, sayang sekali. Apakah hal itu membangun iman kita? Saya katakan tentu tidak. Kuasai mata juga. Jangan silau akan kemewahan dunia. Banyak orang rela menimbun kekayaan dari cara-cara yang tidak halal. Karena silau, ingin punya ini, ingin punya itu. Awalnya dari mana? Keinginan mata. Keinginan mata yang lain punya, saya harus punya. Jadi kuasai mata kita. Bukan tidak boleh melihat. Gunakan mata untuk saudara beraktivitas yang positif, untuk membaca firman Tuhan, untuk melakukan pekerjaan saudara, memuliakan Tuhan. Kira-kira 3 hal ini, ya. Nah, memang kalau ditanya, apakah kita sudah biasa menguasai diri kita? Penguasaan diri memang susah, Bapak Ibu. Dibutuhkan proses yang panjang untuk memiliki karakter dapat menguasai diri. Itu sebabnya kita perlu minta pimpinan Roh Kudus. Selama kita dalam pimpinan Roh Kudus akan berkarya dalam kita, berbuah. Sehingga karakter penguasaan diri itu muncul sebagai buah Roh Kudus, bukan karena kita berusaha dengan kekuatan daging kita, berusaha dengan mendisiplin diri saja. Akan sulit kalau hanya berusaha mendisiplin diri tetapi tanpa Roh Kudus. Tetapi kalau itu adalah buah daripada Roh Kudus, maka karakter itu akan permanen. Kita bisa menguasai diri apapun keadaan kita. Dan ini dibutuhkan dalam segala sisi. Seperti awal tadi saya katakan, ditaruh di belakang. Kenapa? Karena pada akhirnya setelah semua kita dapat, karakter-karakter indah kita dapat, kita harus menjaganya dengan mengendalikan diri. Saya tutup dengan peringatan Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Apa artinya? Sangat rawan, mudah diserang, mudah dikuasai oleh musuh. Mari kita belajar mengendalikan diri dengan makin berpegang, makin berjalan bersama Allah Roh Kudus, biar dia berkarya. Dialah yang menumbuhkan buah roh pengendalian diri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat ini, anugerah Tuhan. Dan firman-Mu memberkati kami, mengingatkan kami tentang karakter ilahi, 9 buah roh, dan yang hari ini terakhir, pengendalian diri. Kami mau apa yang kami bangun di dalam Tuhan menjadi buah yang tetap. Buahnya lebat dan tetap. Dan kuncinya adalah penguasaan diri dalam segala hal. Mulai dari pikiran kami, mulai dari perkataan kami, juga mata kami. Allah Roh Kudus, pimpinlah supaya kami memikirkan hal-hal surgawi, firman-Mu, supaya keinginan-keinginan kami adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kuasailah perkataan kami, supaya apa yang kami katakan adalah perkataan yang membangun, ada perkataan firman seperti Kristus dengan firman-Nya. Biar hidup kami menjadi berkat dan membangun orang di sekitar kami. Dan kuduskan mata kami untuk kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Allah Roh Kudus menolong kami. Hidup memuliakan Tuhan. Demikian kami bawa dalam doa juga sebentar malam, menara doa. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu, Bu Pendeta Tasina akan melayani. Juga Ibu Peti yang memimpin puji-pujian. Biarlah jemaat bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah-Mu, berdoa, naikkan doa-doa bagi bangsa negara, bagi pelayanan, bagi kehidupan setiap rumah tangga daripada umat-Mu. Biar kami berkemenangan karena Tuhan melawat umat-Nya, mendengar doa-doa dan menjawabnya. Kami bersatu hati pagi hari ini mengawali perjalanan hidup kami hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus berkaryalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.